Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Lalu bagaimana dengan Istana Dewa Binatang Penjaga? Luo Feng mau tidak mau bertanya. Menjaga Dewa Binatang adalah orang-orang yang mendapatkan warisan Dewa Binatang yang lengkap dan telah menjadi penguasa alam semesta, Ksatria menjelaskan. Mereka sebenarnya bukan Dewa Binatang karena tidak ada lowongan, atau mereka sendiri tidak ingin mewarisi posisi sejak awal. Bagaimanapun, kekuatanmu dapat ditingkatkan secara signifikan setelah mewarisi posisi, tapi itulah akhirnya. Dari itu, penguasa alam semesta adalah makhluk terbesar dan terkuat di alam semesta, dimanapun mereka berada, lanjut Ksatria itu. Sekolah Dewa Leluhur akan menghormati kehendak mereka dan membuat mereka menjaga Dewa Binatang, bahkan jika mereka tidak ingin mewarisi posisi. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk. Tidak ada yang namanya makan gratis, dan semuanya ada harganya. Sekolah Dewa Leluhur tidak akan memberikan sumber daya tanpa dibayar kembali. Bagi mereka yang memiliki potensi yang cukup, sekolah tidak mempedulikan pengembalian, sedangkan bagi mereka yang dapat memperoleh warisan sepenuhnya, sekolah akan menuntut sesuatu kembali. Yakinlah, Ksatria itu tersenyum. Sekolah Dewa Leluhur bisa dibilang kekuatan paling bebas di alam semesta, dan tidak memiliki niat untuk memperebutkan wilayah lain. Bahaya di wilayah rahasia cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Bahkan jika Anda menjadi sub-anggota sekolah, Anda tidak akan merasa dibatasi. Ksatria menggelengkan kepalanya. Tentu saja, itu semua tidak berarti apa-apa jika kamu bahkan tidak bisa menjadi sub-anggota sejak awal, yang sulit untuk memulai. Tidak peduli jalan mana yang kamu ikuti, warisan nabi, warisan umum atau warisan Dewa Binatang, mereka semua sangat menuntut. Luo Feng mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. Tak satu pun dari ratusan ribu makhluk di tanah warisan umum yang didewakan catatan iblis berhasil mendapatkan warisan lengkap. Namun, tanah menerima 32 makhluk untuk setiap 10.081 era, dan makhluk di sana hanya mencoba selama 50 juta era, yang merupakan sekejap mata dibandingkan dengan sejarah alam semesta. Pemilik Pulau Bauhinia adalah Dewa Binatang Penjaga. Ksatria itu melihat ke istana yang menjulang tinggi. Menjaga Dewa Binatang, Luo Feng dan Kaisar Yan sejati mengikutinya. Ada beberapa patung di istana itu. Ada yang seperti kadal, ada yang seperti kera yang mengaum, dan ada yang seperti burung. Meskipun ada puluhan ribu patung, semuanya bisa diklasifikasikan ke dalam 8 kategori. Luo Feng memahami mereka sebagai gambar para Dewa Binatang. Di depan istana pemilik pulau ada sebuah alun-alun yang sangat besar, yang merupakan bagian dari sebuah gunung. Ada 3 mata air yang mengalir di alun-alun yang spektakuler, dengan airnya seolah-olah datang entah dari mana. Namun, tanah di alun-alun tidak basah sama sekali. Ksatria, Luo Feng, dan Kaisar Yan sejati berjalan ke mata air dan melihat ke pintu istana. "Masuklah," kata Ksatria itu. "Pekerjaan saya sudah selesai di sini. Saya harap Anda bisa hidup lebih lama di pulau daripada jatuh, karena Anda tidak akan bisa kembali dengan token lain. Saya yakin beberapa balapan akan memberi Anda token 2 kali. Terima kasih, Ksatria." Luo Feng dan Kaisar Truyan menghargai instruksi Ksatria. Ksatria itu tersenyum dan terbang ke Aurora seperti seberkas cahaya. "Ayo pergi, murid." Kaisar Yan sejati tersenyum. Tentu, di dalamnya duduk seorang manusia mengenakan jubah hitam sederhana. Dia memiliki rambut biru panjang dan ukiran biru. Kekuatan redup memancar darinya, pendiam namun menakutkan. Luo Feng merasa dia setidaknya harus menjadi ksatria alam semesta. Seorang manusia? Luo Feng terkejut. Apakah dia Dewa Binatang Penjaga? Luo Feng dan Kaisar Truyan saling bertukar pandang. Dewa Binatang Penjaga adalah manusia? Pria itu berdiri, memandang mereka, dan tersenyum. "Aku tidak menyangka akan melihat manusia di sini. Alangkah indahnya. Kalian bisa berhenti menebak, aku hanya pelayan pemilik pulau, bukan dewa penjaga binatang. Tugasku adalah menjaga istana dan mengirim pesan kepada pemilik pulau." Petik 2. Seorang pelayan. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan merindukan detak jantung. Seorang budak jiwa dari tingkat ksatria alam semesta? Dan dia adalah manusia? Tentu saja, pikir Luo Feng. Jika saya bisa memperbudak ras barbar, maka ras barbar juga bisa memperbudak manusia. Selain itu, menjaga dewa binatang adalah penguasa alam semesta. Tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki budak tingkat ksatria alam semesta. Luo Feng hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini.
Kaisar Yan sejati memandang pria berjubah hitam itu dan berkata, "Kami adalah pewaris baru dan di sini untuk menyambut Dewa Binatang Penjaga." Pria itu tersenyum, "Kamu tunggu saja di sini. Aku sudah menyampaikan pesan itu kepada Dewa Binatang Penjaga, tapi dia sedang sibuk. Harap bersabar." Luo Feng dan Kaisar Truyan saling memandang. "Mari kita tunggu saja. Mereka hanya bisa menunggu Dewa Binatang Penjaga." Setelah setengah hari menunggu, Luo Feng dan Kaisar Truyan lelah. Luo Feng bertanya, "Kapan Dewa Binatang Penjaga akan tiba?" "Sabar," kata pria itu sambil tersenyum lagi. "Masalah yang ditangani oleh Dewa Binatang Penjaga jauh lebih penting, dan kalian tidak terburu-buru. Menurut aturan sekolah Dewa Leluhur akan membutuhkan 10 tahun untuk muncul. Jika binatang penjaga itu dewa tahu mereka tidak bisa bertahan dalam 10 tahun, Dewa Binatang Penjaga lainnya akan mengambil alih." 10 tahun? Berkisar dari instan hingga 10 tahun, kata pria yang duduk itu. "Tamu paling sial yang saya terima di masa lalu menunggu selama 3 hari sebelum 10 tahun. Jadi, silakan duduk dan bersabarlah. Tunggu saja." Luo Feng dan Kaisar Truyan duduk tanpa mengetahui kapan mereka bisa bertemu dengan pemilik pulau. Setelah 12 hari, Luo Feng dan Kaisar Yan sejati duduk di halaman istana dengan mata tertutup. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan maha kuasa yang mengelilingi istana. Mereka berdua langsung membuka mata. Itu adalah Dewa Binatang Penjaga. Mereka berdua berdiri, dan ksatria itu sudah berada di dalam aula utama. Mereka mendengar suara tinggi dari aula berkata, "Masuk." Mereka berdua masuk, dan Luo Feng dan Kaisar Truyan melihat sosok di atas tahta. Itu adalah bentuk kehidupan khusus dalam bentuk naga. Itu memiliki sayap dan baju besi aneh di tubuhnya dan memandang rendah mereka. Ada lidah api di baju besi, yang membuat Luo Feng dan Kaisar Truyan merasa seperti sedang dilalap api dan makhluk khusus itu adalah pengendali ruang. Naga itu bisa membunuh mereka dengan menjentikkan jarinya. Menjaga Dewa Binatang, pikir Luo Feng dalam hati. Itu harus mengikuti jalur api, ruang. "Mulai sekarang, kamu adalah pewaris Pulau Bauhinia," kata Dewa Binatang Penjaga. "Pertama-tama aku akan memberimu akses ke dunia kemuliaan." 2 komputer mini kuantum muncul setelah selesai berbicara, dan mereka terbang ke Luo Feng dan Kaisar Truyan. "Ini adalah penerima dunia virtual," kata Dewa Binatang Penjaga. "Dunia kemuliaan adalah alam semesta virtual dari sekolah Dewa Leluhur, dan itu mirip dengan alam semesta virtual manusia. Meskipun jauh lebih kecil, mereka memiliki fungsi yang sama. Anda akan tahu ketika Anda mendarat di sana." Luo Feng dan Kaisar Truyan mengambil penerima. "Aku juga akan memberimu akses ke tanah warisan, tanah harta karun, dan tanah wilayah rahasia," kata Dewa Binatang Penjaga. "Apakah kamu melihat 3 tirai air di luar?" Luo Feng dan Kaisar Yan sejati mengangguk. "Tirai air? Bukankah mata air itu? Itu portalnya," lanjut Dewa Binatang Penjaga. "Tidak mungkin bagimu untuk masuk tanpa izinku. Yang di sebelah kiri adalah portal ke tanah pusaka, yang di tengah adalah ke tanah harta karun, dan yang di sebelah kanan adalah ke tanah pusaka. Wilayah rahasia. 3 tirai air adalah portal ke 3 tempat berbeda. Tanah warisan adalah tempat Anda menerima warisan Dewa Binatang, dan Anda akan diuji seberapa banyak Anda memahami hukum. Di tanah harta terkubur semua barang berharga yang ditinggalkan oleh para Dewa Binatang, menjaga Dewa Binatang, dan yang kuat mengikuti jalan Dewa Binatang. Ada sejumlah besar barang berharga di sana, dan para senior menempatkan banyak penghalang, batasan, dan persyaratan. Hanya jika Anda memenuhi persyaratan para senior, Anda dapat mengambil harta di sana. Belum lama ini, salah satu manusia Anda mendapatkan harta. Adapun tanah wilayah rahasia, kamu bisa pergi ke sana untuk berpetualang. Wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur adalah wilayah rahasia paling misterius di alam semesta, tempat bersemayam makhluk paling istimewa dan kekayaan paling mistis. Ada alam dan harta karun yang sama. Namun, itu juga merupakan wilayah rahasia yang paling mengancam, dan semakin dekat Anda ke tanah harta karun, semakin banyak bahaya yang akan ada. Bahkan ksatria alam semesta dapat dibunuh, dan bahkan penguasa alam semesta dapat terperangkap. Bersiaplah untuk mati jika Anda memutuskan untuk bertualang di sana. Tanah warisan, tanah harta karun, dan tanah wilayah rahasia, bersama dengan dunia kemuliaan, adalah 4 tempat yang perlu kamu ketahui. Bangun istana dulu, lalu pergi ke tanah warisan. Dewa Binatang Penjaga memandang rendah mereka. "Pergi." "Ya, pemilik pulau," kata mereka.
Luo Feng dan Kaisar Truyan memberi hormat sebelum keluar. Ada ratusan juta ahli waris di Pulau Bauhinia. Luo Feng dan Kaisar Truyan pergi ke lokasi yang diberikan ksatria kepada mereka dan mulai membangun istana. Konsentrat, kata Luo Feng. Dia menggunakan kekuatan dunia di dunia internalnya untuk membangun sebuah rumah besar. Itu adalah halaman besar yang menyerupai Taman Jiangnan di Tiongkok kuno. Ada jalan setapak yang terbuat dari batu bulat, dan segala macam bunga ditanam di sampingnya. Di sudut halaman duduk genangan air. Air adalah inti dari Taman Jiangnan. Ada jembatan batu di atas air, dan paviliun ditempatkan di sekitarnya. Selain itu, ada banyak kamar tidur individu dan ruang tamu, dan di depan beberapa kamar ada kolam di mana taman batu bisa dilihat. Meskipun seluruh taman hanya seluas 1 km persegi, itu dibangun dengan cara yang memukau, persis seperti yang Luo Feng ingat kampung halamannya. Banyak taman telah dihancurkan selama Nirwana Agung, tetapi beberapa orang kaya membangun taman selama era kota dasar. Luo Feng telah mempelajarinya sebelumnya, ketika dia masih mahasiswa, dan dia memiliki ingatan yang luar biasa. Yang dia lakukan hanyalah menghafal gambar-gambar di buku teks sejarah. Luo Feng menggunakan banyak kekuatan teknik dunia untuk memperkuat taman. Luo Feng menunjuk ke gunung yang jauh. Keluar, Hong. Taman pribadi lain muncul. Jauh adalah perbukitan bergelombang yang menyatu dengan sungai, taman di sekitar mereka. Mahasiswa, kamu, Kaisar yang sejati masih membangun istana besar sambil melihat sekilas kediaman yang dibangun Luo Feng. Luar biasa. Guru, Anda tidak bisa benar-benar merasakan rahasia kampung halaman saya dengan menggunakan kekuatan dewa Anda. Masuklah. Luo Feng tersenyum dan memimpin Kaisar Yan sejati ke dalam. Kaisar Yan sejati telah menjelajahi alam semesta cukup lama untuk melihat cukup banyak. Ada banyak sekali bentuk desain arsitektur lainnya di Pulau Bauhinia, dan mereka sama halusnya dengan yang dibangun Luo Feng. Namun, Kaisar Yan sejati belum pernah melihat yang seperti ini. Kaisar Yan sejati berkata dengan terkejut, saat berjalan di jembatan batu, luar biasa. Saya merasa itu puluhan kali lebih besar dari yang sebenarnya. Ada pemandangan berbeda dari kolam yang sama pada sudut yang berbeda. Luo Feng tersenyum. Satu langkah dapat mengubah pemandangan, dan inilah misterinya. Dan semua pemandangan menakjubkan dengan cara yang unik berdasarkan panduan visual. Bisakah kamu membuatkanku satu? Kaisar Yan sejati bertanya padanya. Bagaimana tidak? Kamu sudah bertanya padaku. Luo Feng membuat taman lain dengan tipe yang sedikit berbeda. Taman yang dia buat untuk dirinya sendiri lebih mirip dengan yang ada pada dinasti Ming dan Qing, sedangkan taman untuk gurunya adalah dari dinasti Tang, yang lebih megah. Luo Feng dan Kaisar Truyan kembali ke alun-alun di depan istana pemilik Pulau Bauhinia. Ayo pergi. Luo Feng dan Kaisar Yan sejati memasuki mata air di sebelah kiri. Saat mereka menyentuh mata air, mereka menghilang. Adegan berubah total, dan sebelum Luo Feng bisa melihat dengan jelas sekelilingnya, dia merasakan kekuatan yang menakutkan. Hong, kekuatannya lebih kuat dari apapun di neraka es, dan dia merasa seperti lusinan bintang neutron di tubuhnya, bersama dengan banyak jiwa lainnya. Apa ini? Luo Feng bertanya. Dia akhirnya bisa melihat semuanya dengan jelas, dan itu kosong dikelilingi oleh kabut hitam di sekelilingnya. Ada sebuah aerolite besar yang mengambang di lubang itu, dan seekor aerolite yang kuat dengan lapis baja ungu dengan kepala serigala sedang duduk di atasnya. Itu milik salah satu cabang ras manusia yang paling padat penduduknya, werewolf. Manusia serigala terkejut melihat Luo Feng dan Kaisar Yan sejati. Dia tertawa dan berkata, kamu pasti Kaisar Sungai Blade dan Kaisar Yan sejati. Aku tahu kalian berdua akan datang. Salam, Jiu Feng Knight. Kaisar Yan sejati memberi hormat padanya. Salam, Ksatria Jiu Feng. Luo Feng membungkuk padanya juga, tapi dia bingung. Saat itu, Kaisar Yan sejati mulai berbicara dengannya di benaknya. Murid, Jiu Feng Knight adalah salah satu penguasa bintang 7 umat manusia, dan dia setara dengan penguasa istana erosi surga. Rumor mengatakan bahwa ia menerima warisan lengkap dari jenderal yang didewakan. Luo Feng terkejut. Warisan lengkap, setara dengan penguasa istana erosi surga? Ini adalah tanah warisan dari sekolah dewa leluhur, kata Jiu Feng Knight menatap mereka berdua sambil tersenyum. Tentu saja, ada kekuatan yang kuat, yaitu untuk menekan segel jiwa di tubuh dewa. Makhluk yang kurang kuat dari kematian tingkat kaisar akan mati di bawah kekuatan, itulah sebabnya hanya yang abadi yang dapat diberikan token.
Bagaimanapun, bakat siapa yang bisa mendapatkan token semuanya setidaknya sekuat kaisar. Bisakah kamu melihat kabut hitam di sekitar kita? Jiu Feng Knight menunjuk ke sekeliling. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk. Itu adalah distrik yang aneh. Baik kekuatan dewa maupun kekuatan dunia tidak dapat mendeteksi apapun, dan itu dikelilingi oleh kabut hitam. Masuklah ke dalam kabut hitam dan terima warisannya, kata ksatria itu. Kalian berdua, pisahkan. Ya, jawab Luo Feng dan Kaisar Truyan dengan hormat. Mereka terbang ke arah yang berbeda. Luo Feng kedua terbang ke kabut hitam, dia merasakan kekuatan menekan tubuhnya, dan meskipun Luo Feng memiliki keinginan yang lebih kuat daripada kebanyakan ksatria alam semesta, dia tidak bisa menahannya. Dia berdiri di lubang untuk waktu yang lama dan mengulurkan jari-jari tangan kanannya. Kekuatan dunia meledak dan berubah menjadi ukiran hukum. Ukiran itu terus bermunculan, mulai dari luar angkasa dan emas. Luo Feng mulai tampil tanpa kendali atas tubuhnya sendiri. Berawal dari dasar, ia memanifestasikan semua pemahamannya tentang hukum. Semakin banyak ukiran muncul seiring berjalannya waktu, dan benang-benang itu saling melilit satu sama lain, melukiskan dunia hukum yang indah. Luo Feng hanya berhenti beberapa saat kemudian. Kekuatan mistik meninggalkan Luo Feng. Luo Feng akhirnya mendapatkan pikirannya kembali. Apa? Luo Feng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia dimanipulasi oleh kekuatan untuk mewujudkan hukum penggabungan. Ini luar biasa, dia tergagap. Kehendakku begitu kuat, dan ada mutiara menara di jiwaku untuk melindunginya. Bahkan penguasa alam semesta pun akan kesulitan mengendalikan pikiranku. Namun, kekuatan misterius itu. Luo Feng akhirnya menyadari betapa hebatnya sekolah dewa leluhur itu. Itu benar, ini adalah tanah warisan. Bahkan ksatria alam semesta yang sekuat penguasa istana erosi surga atau si Luo Feng akan datang ke sini jika mereka tidak mendapatkan warisan penuh. Kekuatan itu hanya akan memanipulasi orang lain. Seperti yang baru saja terjadi padaku. Kekuatan misterius itu tidak agresif, tapi itu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melawan. Dari mana asalnya? Saat Luo Feng masih memikirkan keberadaannya, pasukan itu datang lagi. Tingkat ketiga, Luo Feng mendengar suara yang menekan berkata. Itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi itu membuat Luo Feng menyadari apa arti tingkat ketiga. Suara itu bergema di dalam pikiran Luo Feng, dan Luo Feng jatuh ke dalam halusinasi. Dia terjebak di alam mimpi yang aneh. Di dalam alam mimpi, Luo Feng diperlihatkan rahasia yang paling mistis dan rumit dari jalan para dewa binatang, dan semua hukum ruang angkasa dan emas yang digabungkan diinstruksikan dengan cara yang sedetail mungkin. Itu seperti seseorang menuangkan semua pengetahuan ke dalam otak Luo Feng. Itu jauh lebih efektif daripada membaca 52 tablet kekacauan atau melihat patung dewa binatang. Setelah waktu yang lama, kekuatan itu mereda. Kabut hitam menendang Luo Feng keluar dari alam mimpi. Ini di luar imajinasi terliar saya. Luo Feng berkedip dan terinspirasi. Saya berharap saya dapat memiliki lebih dari ini. Saya telah melatih diri saya di neraka es selama lebih dari 2000 tahun, dan saya hampir tidak dapat memahami sedikit bab ketiga dari 7 bentuk Nansen. Namun, saya sekarang dapat memahami banyak hal. Lebih setelah menghabiskan waktu yang singkat di sana. Saya merasa seperti saya benar-benar dapat menyelesaikan bab ketiga jika saya dapat diindoktrinasi sekali lagi. Saya pasti telah diajari seluruh bab ketiga, tetapi saya hanya dapat memahami setengahnya. Luo Feng cemas. Sudah lama dia tidak merasakan hal seperti ini. Rasanya seperti bermimpi, tapi dia hanya bisa mengingat sebagian kecil darinya. Setelah menjadi orang yang kuat, dia tidak pernah mengalami ingatan yang kabur. Tapi sekarang, dia merasakan hal yang sama, dan yang bisa dia ingat hanyalah pecahan rahasia dari bab ketiga. Jangan hanya berdiri di sana, kata ksatria di aerolite itu. Luo Feng dan Kaisar Truyan keduanya tampak sangat terkejut. Tanah warisan lahir dengan alam semesta, dan itu penuh dengan keajaiban, kata ksatria itu. Itu adalah tempat paling penting dari sekolah dewa leluhur. Setiap kali, itu akan menguji seberapa banyak kamu telah memahami hukum. Ada 7 tingkat warisan dewa binatang, dan jika kamu telah sepenuhnya memahami 2 tingkat pertama, kamu akan mewarisi warisan tingkat ketiga, dan seterusnya. Jiu Feng Knight melihat ke arah Luo Feng dan Kaisar Truyan. Bagaimana dengan kalian berdua? Level mana yang sudah kamu capai? Tingkat ketiga, kata Luo Feng.
Saya telah belajar banyak. Tingkat keempat, kata Kaisar Yan sejati dengan penuh semangat. Saya merasa bahwa saya mengalami terobosan saya. Terobosan. Jiu Feng Knight menatap Kaisar Yan sejati dengan heran. Guru, kamu. Luo Feng sangat gembira. Gurunya telah terjebak pada langkah terakhir untuk era, dan meskipun warisan Dewa Binatang adalah kesempatan besar baginya, dia tidak dijamin untuk berhasil. Namun, dia akan mendapatkan terobosannya tepat setelah warisan. Kaisar Yan sejati sangat senang. Dia telah menunggu terlalu lama. Dia masih ditemani oleh keluarganya ketika dia pertama kali menjadi orang yang kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, semua keluarganya menjadi tua, dan kampung halamannya juga makmur karena dia. Setelah era, dia tidak perlu khawatir tentang kampung halamannya lagi. Satu-satunya hal yang dia kejar adalah jalan kekuasaan. Namun demikian, dia tidak bisa bergerak maju sementara beberapa talenta lain dari ras barbar telah menjadi ksatria alam semesta. Dia hanya bisa tinggal di Chaos City dan menemukan rasa pencapaian dengan mengajar para junior. Warisan Dewa Binatang adalah kesempatan terbesarnya. Namun, kesuksesan tidak dijamin. Haha, aku hanya merasa seperti ini karena aku punya banyak inspirasi, Kaisar Yan sejati tertawa. Saya tidak yakin kapan saya benar-benar bisa melangkah maju. Bahkan merasa itu cukup baik, kata Ksatria Jiu Feng sambil tersenyum. Apa yang benar-benar membuatku khawatir adalah kamu tidak merasakan apa-apa. Sekarang setelah kamu mendapat inspirasi, kembali dan renungkan. Pelajari jalur Dewa Binatang dan kamu akan mengingat instruksi yang kamu miliki selama warisan. Luo Feng terkejut. Bisakah dia benar-benar mengingat mereka? Ini trik kecil, kata Ksatria Jiu Feng. Selama pewarisan, kamu, Blade River Emperor, menerima level ketiga dengan melihat setiap rahasia di balik itu. Namun, jumlah yang dapat kamu ingat tergantung pada kemajuan awalmu, dan itulah mengapa kamu tidak dapat mengingat semuanya. Jika kamu pergi kembali dan merenungkannya, Anda dapat mengingat lebih banyak. Kuncinya adalah memanfaatkan momen itu dan mempelajari jalur Dewa Binatang. Terima kasih, Ksatria Jiu Feng, Luo Feng dan Kaisar Truyan berkata dengan rasa terima kasih. Juga, apakah warisannya bagus? Ksatria Jiu Feng memandang Luo Feng. Aku bisa tahu dari ekspresi wajahmu. Jangan sombong. Kamu mungkin berpikir warisan satu kali ini jauh lebih efektif daripada pelatihan yang pernah kamu lakukan sebelumnya, tapi itu hanya ilusi. Sebuah ilusi. Luo Feng dan Kaisar Truyan bingung. Mungkin kamu merasa sulit untuk mengerti selama latihanmu sebelumnya, kata Ksatria Jiu Feng. Namun, kamu hanya mengalami masalah itu karena kamu benar-benar berusaha, dan itulah mengapa kamu tiba-tiba tercerahkan selama warisan. Jika kamu berpikir warisan itu sendiri sudah cukup untukmu, kamu jauh. Tanpa refleksi dari kegagalan Anda miliki sebelumnya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika Anda menerima warisan. Luo Feng dan Kaisar Truyan tiba-tiba mengerti. Itu seperti tablet kekacauan, yang hanya akan membantu setelah mereka berlatih cukup lama. Adapun warisan Dewa Binatang, itu puluhan juta kali lebih bermanfaat. Kapan kita bisa datang ke sini untuk warisan lagi? Luo Feng bertanya. Ada 7 tingkat warisan Dewa Binatang, dan Anda dapat memiliki instruksi gratis untuk setiap tingkat, kata Jiu Feng Knight. Ketika Anda menyelesaikan tingkat kedua, Anda dapat mengambil warisan untuk tingkat ketiga. Ketika Anda selesai dengan tingkat ketiga, Anda bisa datang ke sini untuk tingkat keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Anda hanya bisa mendapatkan satu untuk setiap level. Itu berarti Anda tidak bisa mendapatkan warisan level ketiga gratis. Gratis? Apakah itu berarti saya harus membayar? Luo Feng bertanya. Benar-benar layak untuk menukar harta dengan satu warisan. Berapa harganya? Harta karun? Kaisar Yan sejati menindaklanjuti. Apakah kamu benar-benar berpikir sekolah dewa leluhur akan peduli dengan hartamu? Ksatria Jiu Feng menggelengkan kepalanya. Satu-satunya cara adalah pergi ke dunia kemuliaan. Dunia kemuliaan? Luo Feng dan Kaisar Yan sejati mengingatnya. Kamu akan tahu satu ketika kamu memasukinya, kata Ksatria Jiu Feng. Tapi kamu harus ekstra hati-hati. Ksatria Jiu Feng memandang Luo Feng dan Kaisar Truyan dan berkata, aku akan memberitahumu 2 aturan. 1. Tidak akan ada pembunuhan di Danau Aurora 5 warna, atau kamu akan diserang. 2. Setiap pewaris memiliki sebuah istana di Pulau Bauhinia, dan istana itu milik Anda dan Anda saja.
Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin di dalamnya, dan Anda tidak bisa masuk tanpa izin ke istana orang lain. Ingat dua aturannya. Sekarang pergilah. Portalnya ada tepat di belakang Anda. Luo Feng dan Kaisar Truyan membungkuk, berbalik, dan melihat gelombang transparan. Mereka terbang ke dalam. Mereka diteleportasi. Satria Jiu Feng duduk di atas aerolite dan berkata, Kaisar Sungai Blade? Apakah dia penguasa sektor Kaisar Sungai Blade? Luar biasa baginya untuk mencapai tingkat ketiga hanya sebagai penguasa sektor. Di Pulau Bauhinia, Luo Feng dan Kaisar Truyan berjalan keluar dari tirai air dan terbang kembali ke istana mereka. Mahasiswa, saya memiliki begitu banyak inspirasi sekarang sehingga saya pikir saya benar-benar dapat memiliki terobosan saya, jika saya benar-benar dapat mencapainya. Kaisar Yan sejati memandang Luo Feng. Kamu pantas mendapatkan pujian untuk itu. Token tidak berarti apa-apa tanpa pelatihanmu selama ratusan juta tahun, jawab Luo Feng. Kedengarannya benar, kata Kaisar Yan sejati. Aku mendapatkan banyak hal dengan menjadikanmu sebagai muridku. Aku masih perlu merenung dan mencoba melompat ke depan. Kurasa aku bisa menghabiskan 1 tahun atau 10.000 tahun sebelum aku menjadi ksatria alam semesta. Tapi jika aku bahkan tidak bisa membuat setelah 10.000 tahun, saya mungkin kehilangan kesempatan saya. Kamu bisa berhasil, Guru, Luo Feng menyemangatinya. Saya harap semua yang Anda katakan akan menjadi kenyataan, kata Kaisar Yan sejati. Saya mungkin tidak muncul untuk waktu yang lama. Dan jangan datang kepada saya kecuali ada sesuatu yang mendesak. Aku mengerti, kata Luo Feng sambil mengangguk. Dia tidak akan menyela gurunya pada saat yang genting seperti itu. Saya harap saya adalah seorang ksatria alam semesta lain kali saya melihat Anda, kata Kaisar Yan sejati. Aku juga berharap demikian. Ada jejak cahaya di mata Luo Feng. Kaisar Yan sejati terbang ke taman jauh dan menutup pintu. Luo Feng duduk di samping sungai dan tidak bisa menahan senyum. Akhirnya, guru saya bisa mendapatkan momennya. Saya juga harus bekerja keras. Latihan yang saya lakukan di waktu normal adalah akarnya. Luo Feng kembali ke istananya, duduk di jalan setapak di samping kolam dengan menyilangkan kaki, dan mulai berlatih. Setengah tahun berlalu, dan Luo Feng akhirnya membuka matanya. Ksatria Jiu Feng benar, katanya. Aku memang banyak maju dalam setengah tahun terakhir. Meskipun itu tidak seefektif aku selama warisan, itu jauh lebih baik daripada di neraka es. Sekarang aku bisa mengerti itu dalam kecepatan normal. Aku tidak perlu terburu-buru. Luo Feng berdiri dan berjalan keluar. Dia berjalan ke tepi sungai dan melihat sekeliling. Pintu istana gurunya masih tertutup, dan dia bisa melihat sosok-sosok lain di kejauhan. Di mana saya bisa pergi? Dunia kemuliaan, tanah warisan, tanah harta karun, dan tanah wilayah rahasia, gumam Luo Feng. Aku tidak bisa pergi ke tanah wilayah rahasia sekarang atau aku akan mati. Dan tidak ada gunanya pergi ke tanah warisan. Aku akan pergi ke tanah harta karun. Luo Feng mengharapkan sesuatu yang hebat. Tanah harta karun, menurut Dewa Binatang Penjaga, dipenuhi dengan harta yang ditinggalkan oleh sejumlah besar Dewa Binatang Penjaga, dan yang setara dengan mereka. Dewa Binatang Penjaga mengatakan ada manusia yang mendapatkan harta karun, kata Luo Feng, mengingat bagaimana Kaisar 7 Bilah menggunakan kolam emas. Mungkinkah itu dia? Terserah, aku akan pergi melihatnya dulu. Luo Feng terbang ke alun-alun di depan istana pemilik pulau. Saat dia mendarat, dia melihat sosok di sana. Sosok itu tingginya 10 kaki dan mengenakan baju besi yang menyerupai kulit kayu hijau. Dia memiliki kulit perak, kepala botak, dan mata berlian. Balapan otomat, kata Luo Feng saat dia mendarat. Manusia, kata salah satu ras robot terkuat. Itu menatap dan memeriksa Luo Feng. Kemudian ia tersenyum dan berkata, saya memiliki informasi dari 91.293 kaisar manusia, dan semua kematian manusia yang terkenal ada di sini. Biasanya, hanya kaisar terkenal yang bisa mendapatkan token dan masuk. Tapi anehnya, saya tidak bisa temukan informasimu. Berdasarkan pertarungan antara Kaisar Sungai Blade dan Kaisar Heiti, hantu Dewa Binatang akan muncul jika Kaisar Sungai Pedang bergerak. Rupanya, Kaisar Sungai Blade mengikuti jalan Dewa Binatang. Dan di masa lalu 10.000 era, hanya ada sedikit manusia yang mengikuti jalan para Dewa Binatang. Kaisar Sungai Blade sangat berbakat, dan umat manusia pasti akan memberinya token. Koreksi saya jika saya salah. Anda adalah Kaisar Sungai Blade.
Yang kuat dari ras otomat memandang Luo Feng dan menambahkan, betapa luar biasa harta karun yang sebenarnya, bahwa saya bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah penguasa sektor.